Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada sore yang berbahagia ini kita akan membahas tentang pembayaran zakat fitrah. Kita ketahui bahwa zakat fitrah itu merupakan ibadah maliyah mahdhah, yaitu ibadah yang bersifat harta benda, yang merupakan ibadah yang murni, yaitu hablum minallah, walaupun toh dari sisi yang lain juga hablum minan nas. Artinya ketika sebuah ibadah itu adalah ibadah mahdhah, maka kita harus benar-benar mengikuti aturan-aturan yang disyariatkan oleh agama kita di dalam menjalaninya. Sebab konsekuensinya ketika kita menjalankannya dengan akal-akalan, yang terpenting harta tersebut sampai kepada orang yang berhak menerimanya, maka ibadah tersebut bisa dianggap tidak sah ketika melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam agama. Para pemirsa yang budiman, untuk membayar zakat fitrah di negara kita Indonesia itu bisa dengan 3 cara atau 3 teknik. Yang pertama, bisa kita membayar zakat fitrah melalui amil, yaitu melalui Basnas ataupun unit pengumpul zakat bentukan Basnas atau lembaga-lembaga zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang lain. Itu adalah amil yang berada di Indonesia. Amil itu sendiri dalam pengertian di dalam kitab-kitab, sebagaimana dalam kitab Al-Fiqh al-Manhaji, bahwa amil itu adalah hum al-ummalul muwadzafuna wal jubat alladzina yasta'inu bihim al-imamu li jam'iz zakati wa tauzi'iha. Jadi definisi amil itu adalah orang yang bekerja atau orang yang dipekerjakan oleh pemerintah atau orang yang bekerja dalam mengurusi zakat atau mengelola zakat yang disahkan oleh pemerintah. Jadi artinya seorang amil itu, yang pertama itu adalah bahwa amil itu adalah sebuah profesi atau pekerjaan. Kemudian yang kedua, bahwa amil itu adalah wakil dari pemerintah atau pekerja atau pegawai dari pemerintah. Jadi dia bekerja memang merupakan tugas dari pemerintah. Itu adalah amil. Nah, ketika kita membayar kepada amil zakat, yaitu Basnas, UPZ dan yang lainnya, atau LAS, ya, lembaga zakat yang lain seperti LAS di NU atau LAS di Muhammadiyah, maka secara otomatis hukum membayar zakat kita langsung sah, ya. Begitu harta zakat kita keluarkan kepada amil tersebut, kemudian amil menerimanya, maka pembayaran zakat sudah dianggap selesai, alias sudah dianggap sah. Jadi tidak perlu lagi seorang mustahik mengontrol ataupun menanya lagi bagaimana dengan zakat saya, ya. Artinya di situ sudah merupakan tanggungan amil, ya, terserah amil mau
mau mentasarufkan, mengolah, mendayagunakan, mendistribusikan seperti apa, itu adalah sudah haknya si amil. Jadi bagi si muzaki itu sudah dianggap sah zakatnya. Kemudian yang kedua, bisa juga umat Islam membayar zakat lewat diri sendiri, ya, atau dengan cara membayar sendiri kepada mustahiknya, atau menyerahkan zakat kepada mustahik, yaitu dengan mencari asnaf, ya, dari asnaf yang ke-8 umpamanya mencari orang yang fakir atau orang yang miskin, ya. Dan ini yang lebih utama ketika seseorang ingin menyerahkan zakatnya secara pribadi, ya, sendiri, maka sebaiknya itu dicari terlebih dahulu orang-orang atau kerabat yang paling dekat, ya, kerabat-kerabat yang tidak menjadi tanggungan kewajiban nafkahnya. Itu ketika mereka masuk dalam asnaf 8 itu lebih afdal, lebih diutamakan untuk diberikan zakat. Nah, ketika seorang amil, seorang muzaki menyerahkan kepada mustahik secara langsung, itu artinya zakatnya juga sudah dianggap sah, ya. Tidak ada lagi permasalahan yang menjadi pikiran seorang muzaki atau orang yang membayar zakat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, caranya yaitu boleh seorang muslim itu membayar zakat lewat panitia zakat, ya, atau relawan zakat yang dibentuk oleh masyarakat yang biasanya di kantor, ya, di masjid atau di musola. Nah, ini kebanyakan di Indonesia, ya, zakat fitrah itu kebanyakan dibayarkan lewat apa namanya, lewat relawan atau lewat panitia zakat yang berada di masjid maupun di musola. Karena kalau Basnas ingin mengambil ini, kemungkinan ya tidak apa namanya, akan kerepotan, ya, karena semua orang melakukan pembayaran zakat, ya. Makanya mungkin ada yang diurusi oleh Basnas tapi tidak begitu banyak, dan kebanyakan itu memang yang berlaku di negara kita itu membayar ke masjid atau lewat apa namanya, panitia zakat. Nah, panitia zakat ini terkadang ya banyak, ya, di daerah kita dipahami sebagai amil, ya. Namun sebenarnya sangat berbeda, ya, antara panitia zakat dengan amil. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa amil itu adalah orang yang dipekerjakan oleh pemerintah atau pegawai pemerintah, ya, yang memang benar-benar diberikan SK, ya, untuk mengurusi zakat, dan mereka diberikan bagian daripada diberikan gaji, dan juga bisa mengambil bagian dari zakat tersebut untuk operasional, ya. Jadi kalau melihat definisi-definisi yang ada dalam kitab-kitab fikih maupun dari fatwa MUI ataupun dari aturan yang ada di undang-undang, jadi panitia zakat, zakat fitrah yang ada di masjid ataupun musola itu tidak bisa disebut dengan amil. Artinya apa? Artinya berarti panitia tersebut itu tidak boleh mengambil bagian daripada 8 asnaf, yaitu amil, ya, karena dia bukan amil. Konsekuensinya ketika kita membayar zakat fitrah kepada muzaki, kepada panitia zakat, ya, kepada panitia zakat, maka panitia zakat ini adalah merupakan wakil daripada muzaki. Nah, ketika dia adalah wakil daripada muzaki, maka saat kita membayar zakat itu tidak langsung selesai di situ, ya. Jadi kita menyerahkan zakat kepada panitia zakat itu belum dianggap sah, ya, belum selesai urusannya. Selesainya urusan ketika panitia zakat itu menyerahkan kepada
mustahik ya, kepada asnaf ya, salah satu daripada asnaf 8. Nah, itu baru selesai. Nah, permasalahan yang sering terjadi di masyarakat kita itu ketika zakat tersebut diserahkan kepada panitia zakat, itu seperti sudah dianggap selesai ya. Artinya beras ataupun uang yang diterima oleh panitia itu diolah oleh panitia sesuai dengan kebijakan mereka. Padahal zakat yang diterima panitia itu masih merupakan amanah daripada muzaki, orang yang berzakat ya. Maka mau tidak mau harusnya panitia itu menjaga amanah tersebut ya. Artinya tidak boleh mereka mencampurkan antara satu beras dengan beras yang lainnya ya. Karena apa? Karena amanah tersebut belum sampai kepada mustahik. Kenapa tidak boleh mencampurkan? Karena ketika beras tersebut dicampurkan, bisa saja orang yang berzakat tersebut itu sekaligus dia adalah mustahik ya. Beras yang dia bayarkan itu akan kembali kepadanya. Nah, ketika beras tersebut kembali kepadanya, maka jelas ya, ibadah zakatnya tidak sah. Begitu pula ketika beras tersebut dicampur, tentu kualitas beras itu berbeda-beda. Nah, si A dan si B kualitas berasnya berbeda, kemudian dicampurkan menjadi satu, maka hasilnya akan tidak sesuai ya. Bisa saja nanti bapak yang membayar dengan beras yang kualitasnya tinggi itu tidak terima ya. Kalau nanti sampai kepada mustahik, berasnya bercampur dengan beras yang berkualitas rendah, dan ini akan mempengaruhi keabsahan daripada pembayaran zakat. Kemudian yang selanjutnya yang perlu diperhatikan oleh panitia zakat ya, bahwa beras ataupun dana zakat ya yang dikelola atau yang diterima oleh si panitia zakat, beras tersebut itu tidak boleh diperjualbelikan ya sebelum diberikan kepada mustahik ya. Jadi ini terkadang ada kebiasaan muzaki ke tempat pembayaran zakat membawa uang, kemudian diberikan zakat dibelikan zakat dari beras yang diberikan oleh muzaki ya. Ini tidak diperbolehkan ya, karena beras tersebut adalah merupakan amanah yang harus diberikan kepada mustahiknya ya, bukan diperjualbelikan. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa yang harus diperhatikan juga dalam pembayaran zakat ini, data asnaf itu harus jelas ya. Jadi ketika terkadang masjid itu menerima data asnaf itu dari desa ataupun dari RT, itu rawan tidak jelas ya, karena data zakat yang dapat dari desa itu biasanya adalah data fakir miskin standar bantuan ya, bantuan seperti BLT dan lain sebagainya. Nah, ini ketika digunakan untuk zakat tentu akan berbeda standarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.